Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis materi 1 kelas 7 semester 1. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis, macam-macam hadis, serta fungsi daripada hadis. Adapun kompetensi dasar sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensi dasar kelas 7 bab 1 sebagai berikut. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengertian Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran menurut bahasa adalah berupa isim masdar dari fi'il madi, yaitu qara'a. Kalau Anda belajar tasrif, qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, Quran sendiri adalah masdar. Jadi asalnya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Pengertian Al-Quran yang pertama yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Itu adalah pengertian daripada Al-Quran. Yang kedua yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Diturunkan secara berangsur-angsur, diriwayatkan secara mutawatir. Unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama wahyu Allah. Dua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga perantara malaikat Jibril. Yang keempat membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kelima diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang keenam yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Az-Zikra. Az-Zikra artinya adalah peringatan, zikir, ingat. Yang kedua yaitu Al-Huda, petunjuk, Hudal Linnas. Yang ketiga yaitu Al-Kitab, kitab. Yang keempat yaitu Al-Furqan, pembeda. Yang kelima yaitu Asy-Syifa, sebagai penyembuh. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi yang pertama yaitu bagi Rasulullah SAW adalah sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Karena setiap nabi itu memiliki mukjizat, dan mukjizat Nabi besar Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu bagi manusia. Apa fungsi bagi manusia? Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya. Yang kedua yaitu sebagai penuntun dan petunjuk manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Ya. Yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, tentang hari kiamat, kehidupan akhirat, surga, neraka, makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Banyak diceritakan di dalam Al-Quran yang tidak bisa dinalar dengan akal. Yang keempat yaitu sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sedangkan fungsi Al-Quran dalam ranah hukum Islam adalah yaitu Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Baik, untuk pembahasan kita selanjutnya yaitu berkaitan dengan pengertian hadis, macam-macam hadis serta fungsi hadis. Pengertian hadis yang pertama yaitu hadis adalah isim masdar dari fi'il madi hadatsa. Hadis berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita, yang kemudian ditambah lam ta'rif menjadi al-hadis, yang artinya ucapan atau riwayat atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Definisi hadis yaitu al-haditsu huwa ma udhifa li Nabi SAW qawlan aw fi'lan aw taqriran aw nahwiha. Hadis yaitu segala sesuatu yang mengandung hukum yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, sikap, atau sejenisnya. Adapun definisi yang lain yaitu
segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW, segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Fungsi hadis yaitu yang pertama sebagai sumber hukum Islam, yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Fungsi terhadap Al-Quran yaitu sebagai penguat atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran, jadi sebagai tafsir daripada Al-Quran itu sendiri, penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global secara umum, pembatas keumuman Al-Quran. Jadi kalau di dalam Al-Quran masih ada hukum-hukum yang masih umum, masih secara global, maka lebih dijelaskan lagi di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Quran yang menjelaskan tentang 12 bulan yang ada, 4 bulan hurum, ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, 4 bulan mulia itu belum dijelaskan bulan apa saja di dalam Al-Quran, maka dijelaskanlah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Penjelas suatu ayat yang tidak bisa dilogika, contoh peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, fungsi hadis dalam kehidupan manusia sebagai petunjuk dan dasar dalam melaksanakan ibadah. Kita sholat, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat, seperti itu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dalam kehidupan beragama, sosial dan bernegara. Itulah hadis sebagai sesuatu yang harus kita ikuti, sunnah Nabi Muhammad SAW. Macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang isinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya dengan redaksi Rasulullah sendiri. Jadi hadis qudsi ini firman Allah yang langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya hadis qauli, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW. Misalkan Nabi bersabda menyampaikan segala sesuatu, itulah hadis qauli. Selanjutnya hadis fi'li, yaitu segala perbuatan Rasulullah SAW. Misalkan sahabat ada yang melihat Rasulullah ketika sholat mengangkat tangan seperti ini, nah itu berarti hadisnya hadis fi'li, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu hadis takriri, yaitu hadis sikap Nabi ketika para sahabat melakukan. Contoh ini seperti sholat sunnah qobliyah maghrib. Sholat sunnah qobliyah maghrib Nabi tidak pernah melakukan, tapi ada sahabat yang melaksanakannya. Nabi mengetahui dan Nabi mendiamkan, itu namanya takrir. Juga seperti terjadi pada binatang dob, binatang biawak, ya. Jadi ada sahabat yang makan biawak, Nabi tidak makan, tapi Nabi mendiamkan dan tidak ikut makan. Itu berarti termasuk daripada hadis takriri. Selanjutnya hadis hamiyah, yaitu hasrat atau keinginan Rasulullah yang belum terrealisasi. Baik, selanjutnya ada catatan sedikit berkenaan dengan hadis. Yang pertama yaitu matan. Matan hadis yaitu bunyi atau lafal hadis, inti daripada hadisnya. Contoh, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Itu matan hadis. Yang kedua yaitu sanad, urutan asal periwayatan hadis. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu dari ini, nah, itu sanad. Yang selanjutnya yaitu perawi yang meriwayatkan hadis. Contoh misalkan rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya asbabul wurud, yaitu sebab-sebab munculnya hadis, ya. Kapan hadis itu muncul, kapan Nabi itu menyampaikan hadis tersebut, nah, itu adalah asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, ya. Selanjutnya yang kelima muttafaqun alaih, artinya bahwa hadis itu telah disepakati para ahli hadis kesohihannya. Nah, itulah mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.